Hai, ketemu saya. Yang kedua, tentang aliran seni rupa. Kalau tadi bawa ini satu, sekarang bawa dua. Ini mengingatkan, ini masuk ke materi tentang seni kedua. Oke? Nggak ya. Oke, kita akan bahas aliran seni tentang naturalisme. Ya, saya mengingatkan, ada beberapa aliran seni. Yang pertama naturalisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga romantisme, yang keempat ekspresionisme, yang kelima itu impresionisme, yang keenam abstrak. Sampai di situ dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada naturalisme. Naturalisme itu kira-kira seperti apa? Oke. Hah? Betul. Natural. Apa itu? Naturalisme dalam konteks seni rupa. Naturalisme adalah sebagai pengertian itu betul seperti yang ada di benak kalian. Natural, alami. Oke. Jadi aliran ini menjadi fokus utama adalah mengacu pada objek alami. Ya, objek alam sebagai objek utama dari aliran ini. Kira-kira estetika puncak dari aliran ini apa? Apa? Iya, estetikanya adalah kemiripan dengan asli menjadi satu kunci utama. Jadi fokus utama dari aliran ini adalah eksploitasi alam sebagai objek utama, terus kemudian estetika utamanya adalah, puncak-puncaknya adalah mimesis, artinya kemiripan gambar menjadi hal penting. Ya, oke. Peniruan alam yang sempurna adalah sama dengan alam itu sendiri. Jadi ini teknik bagaimana mencapai sebuah capaian mirip dengan aslinya. Itu natural. Oke. Lanjut berikutnya. Alam yang dimaksud di sini itu adalah bisa jadi tumbuhan, bisa jadi hewan, bisa jadi manusia. Karena alam di sini konteksnya adalah isi alam itu sendiri. Oke. Karena acuan utamanya adalah peniruan alam. Nah, tokoh-tokoh pelukis yang ada di dalamnya itu berburu untuk menampilkan lukisan yang berkiblat pada alam yang indah. Alam yang indah, gambar pemandangan, padi menguning, dokar, pemandangan hijau, pantai yang maniur, ya seperti itulah. Atau kalau dia menampilkan sebuah objek gambar pengantin, katakanlah itu pengantin yang high class, gitu ya, keraton pada awalnya, atau pengantin yang sempurna, cowoknya yang cantik, ceweknya yang cakep. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam perjalanan waktu, aliran ini menjadi sebuah
persoalan tersendiri, memunculkan persoalan. Kenapa? Ya, karena kecenderungan orang-orang melukis yang indah-indah tadi, mereka lupa bahwa alam itu tidak hanya keindahan saja, tanda petik, tetapi di alam ini muncul juga yang tidak indah. Misalkan gunung yang hijau, tidak tentu juga di dalamnya itu hanya gunung yang hijau, tetapi sebenarnya ada juga gunung yang meranggas, gunung yang ditebangi pepohonannya, longsor, banjir, ombak, tsunami yang menghancurkan. Nah, atau padi yang kena hama wereng. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri di sini. Nah, atau manusia-manusia yang kurang beruntung dalam segi finansial. Anda tentu berpikir, kira-kira seperti apa? Contohnya, ya pemungut rokok, mungkin juga kakek-kakek yang buruh, pengayuh becak, mereka yang tidak beruntung tidak masuk di dalam sini menjadi objeknya. Nah, disitulah adanya sebuah konflik dalam intern di naturalisme ini. Ya, karena ya itu tadi, awalnya adalah yang cantik, yang gagah, tinggi besar, ya hidung mancung, kira-kira kayak ini. Nah, rekan-rekan, kira-kira inilah sebuah pergumulan baru ketika itu lama tidak terbuka, terus kemudian muncul persoalan tentang alam ini. Para tokoh di aliran ini ya mengeksploitasi keindahan alam. Nah, padahal tidak seperti itu juga isi alam. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, ada tanah longsor, puso, penebangan hutan, ini lupa untuk dieksplos di aliran ini. Nah, atau manusia-manusia tanpa make up, ya, kulit bangunan, pekerja kasar, kulit yang legam, terbakar matahari, gitu ya, kadang tidak pernah muncul dalam aliran ini. Nah, akhirnya ada pendapat mengatakan di seni naturalisme ini, seni naturalisme ini adalah seni tanpa raga, sangar, seni tanpa empati, sangat menyakitkan. Ya, yang ditampilkan hanya yang elok-elok saja, mungkin yang tidak elok lepas dari bingkai naturalisme ini. Cantik-cantik saja, pinter-pinter saja. Yang bodoh seperti saya gimana? Kasihan kan? Nah, ini menjadi sebuah pemberontakan baru nanti. Oke, seni ini mengunggulkan kematangan teknik lukisan saja. Akhirnya disimpulkan, seni ini hanya mimesis. Jadi pencapaian kematangan bagaimana orang mewujudkan kulit dengan tinta ataupun cat sama seperti aslinya, itu yang menjadi sebuah puncaknya, tanpa memikirkan sebuah raga yang ada di dalamnya ataupun isi yang selain behind dari itu semuanya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, hal itu membuat
pemberontakan baru. Nanti di sesi berikutnya tentang realisme. Oke, akan kita segera. Nah, tokoh yang ada di naturalisme ini yang bisa kita jangkau, yang kita berikan adalah Basuki Abdullah dengan kematangan tekniknya yang luar biasa. Raden Saleh dengan kematangan tekniknya yang luar biasa. Karya-karya Indonesia Moi katanya gitu ya pada zaman itu. Moi India pada waktu itu. Nah, akan kita bahas pemberontakan seperti apa tentang naturalisme ini yang akhirnya memunculkan sebuah konflik baru dalam aliran seni rupa. Nanti masuk di dalam sesi kedua berikutnya, yaitu realisme. Sampai ketemu, salam bahagia, salam keren.